Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPDL Sade Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Dan hari ini pembacaan kita ada di dalam 2 Tesalonika pasal yang pertama. 2 Tesalonika pasal 1, saya akan membacakan ayat yang ketiga dan keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kalau kita mengobservasi surat 2 Tesalonika ini sama seperti dengan surat 1 Tesalonika, ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Tesalonika. Di dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 1 di sana dituliskan dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika. Jadi jelas ini dari Rasul Paulus dan kawan-kawannya, ada Silwanus, ada Timotius, ditujukan kepada orang-orang percaya yang ada di Tesalonika. Dan di dalam pembacaan kita, 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang ketiga dan keempat, di sana ada hal yang diteladankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Tesalonika. Apa hal itu? Yaitu selalu bersyukur. Dikatakan tadi bahwa kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Jadi Rasul Paulus wajib selalu mengucap syukur. Kata selalu mengucap syukur itu berarti selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan itu suatu keharusan, suatu kewajiban bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Wajib itu harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Interpretasi pelajaran yang kita dapatkan, Bapak Ibu Saudara, nilai kehidupan dari orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah selalu ada ucapan syukur yang keluar dari mulut kita sebagai tanda penghormatan akan kasih setia Tuhan yang tidak terbatas dan perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus selalu bersyukur sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah nilai kehidupan kita. Ada perkataan syukur yang keluar dari mulut kita, dari bibir kita. Sebagai tanda penghormatan karena kasih setia Tuhan, karena kasih Tuhan yang tidak terbatas, karena anugerah Tuhan, karena pertolongan dan keajaiban Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus bersyukur? Mengapakah Paulus harus bersyukur? Bukankah keadaan jemaat di Tesalonika pada waktu itu sedang dalam kesulitan dan penderitaan? Mengapa harus bersyukur? Di dalam 2 Tesalonika 1 ayat yang keempat dituliskan,
Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Jadi jemaat yang ada di Tesalonika sedang dalam penderitaan, sedang dalam penganiayaan, ada dalam penindasan. Mengapa harus bersyukur? Yang pertama, Rasul Paulus ingin meyakinkan tentang pengajaran yang benar, bahwa menghadapi apapun juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus harus tetap bersyukur. Harus selalu bersyukur menghadapi apapun juga. Baik menghadapi penindasan, menghadapi penganiayaan, menghadapi kesulitan, tetap harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan yang kedua, dengan mengucap syukur, Rasul Paulus bersyukur kepada Tuhan. Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa jemaat Tesalonika adalah jemaat yang kuat. Rasul Paulus bersyukur karena jemaat yang ada di Tesalonika adalah jemaat yang tangguh, jemaat yang kuat imannya di dalam Kristus, jemaat yang tabah, meskipun menghadapi penindasan, meskipun menghadapi penganiayaan, mereka tetap bertekun di dalam iman. Bahkan iman mereka semakin bertambah, semakin kuat. Dan kasih mereka di antara satu dengan yang lainnya semakin nyata, semakin bertambah. Meski dalam kesulitan dan dalam penderitaan, kehidupan kerohanian dari jemaat yang ada di Tesalonika tidak padam. Dan inilah yang menjadi teladan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat yang lain. Jadi Rasul Paulus mengucap syukur atas jemaat yang ada di Tesalonika karena mereka kuat menghadapi segala sesuatu. Dan ucapan syukur itu tentunya juga memberikan semangat, memberikan dorongan kepada jemaat yang ada di Tesalonika untuk tetap bertahan, tetap kuat di dalam iman, sekalipun menghadapi penderitaan, kesulitan dan aniaya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, aplikasi di dalam kehidupan kita, melihat atas dasar pengajaran Rasul Paulus, apakah kehidupan kerohanian kita sudah menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita atau belum? Kita mungkin dapat dengan mudah berkata, Tuhan Yesus baik. Dengan mudah kita bersyukur kepada Tuhan kalau keadaan kita sedang baik-baik saja. Tapi apakah yang terjadi jika keadaan kita sedang tidak baik? Kita mengalami masalah yang sulit, mengalami pergumulan, mengalami penderitaan. Apakah kita tetap bersyukur dan selalu bersyukur? Atau kita bersungut-sungut menghadapi semuanya itu? Tentunya Tuhan mau kita sebagai umat-umat Tuhan selalu mengucap syukur di dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18 dituliskan di sana, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Tuhan menghendaki kita umat-umatnya untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, mengucap syukur dalam segala keadaan, tetap kuat sekalipun menghadapi penderitaan, tetap bersemangat, tetap bersukacita sekalipun menghadapi masalah dan persoalan, sehingga hidup kita bisa menjadi berkat, hidup kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang percaya yang lain. Allah kita Allah yang adil, Allah yang pasti menghukum orang-orang yang lalim dan menolong umat-umatnya yang tetap setia kepada Tuhan, yang tetap berharap kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan.
Di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 6 dan 7 dikatakan, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Dan selanjutnya, jadi Allah itu adil. Ketika kita terus hidup di dalam kebenaran firman-Nya, kita tetap berharap mengandalkan Tuhan, kita tetap selalu bersyukur kepada Tuhan, Allah pasti menyatakan pertolongannya bagi kita, umat-umatnya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, menghadapi apapun juga, kalau saat ini mungkin ada di antara kita, di antara Bapak, Ibu, Saudara yang sedang dalam pergumulan, dalam kesulitan, dalam penderitaan, tetap percaya kepada Tuhan. Tetap bersyukur kepada Tuhan, selalu bersyukur kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Jika Tuhan menjadi penguasa atas hidup kita, tidak akan ada kekhawatiran yang melanda hidup kita, dan kita hidup senantiasa dipenuhi dengan ucapan syukur, sehingga hidup kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita, bagi jemaat-jemaat Tuhan yang lain. Ketika mereka ada dalam pergumulan, dalam penderitaan, mereka bisa melihat, oh bapak itu, ibu itu, dia tetap bersyukur, tetap kuat, tetap semangat, sehingga mereka pun juga akan menjadi kuat, karena hidup kita menjadi teladan bagi mereka menghadapi apapun juga, selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian atau ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813-2742-0088. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, apapun keadaan kami saat ini, Engkau Allah yang baik bagi kami. Engkau Allah yang sudah menebus dan menyelamatkan kami. Engkau Allah yang sudah menjamin keselamatan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu ada, menyertai, menopang, menolong, memberi kekuatan kepada kami. Sehingga kami mau selalu bersyukur kepada Engkau apapun yang kami alami. Memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, oleh Engkau kami keluarga GPD El Shaddai Magelang berada dalam Kristus Yesus yang membenarkan, menguduskan, dan menebus. Kiranya kami senantiasa bermegah di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.